anak-anak itu menyelamatkan anak-anak itu ya saya ditembak di kaki dan dibacok berkali-kali selama beberapa minggu. Tiap kesana pasti dibacok. Alhamdulillah masih aman, cuma sulit segala macam tapi masih biasa aja gitu. Tapi pada saat saya menemukan anak di lokalisasi tinggal bersama ibunya yang bekerja di lokalisasi, itu merupakan sebuah hal yang paling berat yang saya temukan di hidup saya ini. Dan Sabtu besok kita akan melukis, dan tahun ini menjadi tahun kedua kita pameran lukisan di Shirokawa, Jepang, anak-anak sekolah rakyat Busa Pustaka. Wow. Uh, Kemarin kita juga termasuk nilai lumayan di Jepang, dan tahun ini kita bertambah kuotanya jadi 60 orang dari 25 orang karena kita lumayan baik hasil karya anak-anak. DKK Talks. Halo kawan-kawan, selamat datang di DKK Talks. Saya Royke sebagai Business Development and Marketing Manager DKK Consulting akan menjadi host untuk episode kali ini. Nah, di season yang baru ini DKK Talks mengangkat tema Business and Social Impact Through Innovation. Dan saat ini saya bersama founder dari Busa Pustaka. Jadi Busa Pustaka ini adalah gerakan sosial yang berasal dari Lampung. Nah, gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Ya, mau tahu lebih lengkapnya lagi, sabar, tahan dulu ya. Nanti kita akan langsung dijelaskan oleh CEO-nya gitu ya. Langsung aja kita sapa Mang Adiono. Halo Mang Adi. Halo Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas ya. Jadi Mas Adi, sebelum kita langsung ke bincang-bincang gitu ya, obrolan yang lebih dalam lagi, ada baiknya kita kenalan dulu kali gitu ya Mas ya. Boleh dikenalkan dulu Mas Mang Adi gitu ya, namanya gitu ya. Atau sekarang tinggal di mana? Uh, Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi. Nama aslinya, nama panjangnya Adi Sarwono, dipanggilnya Mang Adiono. Saya berasal dari Jakarta dan saat ini tinggal di Bandar Lampung Oke. untuk membangun Busa Pustaka dari 2017 sampai sekarang. Oke, tadi Mang Adi udah sebutkan bahwa dari 2017 ya Mang ya? Ya, Betul, oke. Kalau gitu langsung aja Mang, sejarah singkat gitu ya dari Busa Pustaka gitu seperti apa Mang? oke. Busa Pustaka berdiri, awalnya saya bekerja di salah satu perusahaan distributor yang ada di Lampung sebagai seorang salesman. Setiap hari perjalanan kurang lebih 300 km pulang pergi naik motor masuk ke pelosok. Dan di satu daerah yang ada di Lampung itu saya diberhentikan atau dicegat tanda kutip oleh anak-anak usia sekolah dasar yang eh, saya pikir ingin menumpang, nggak taunya minta uang untuk tambahan beli narkoba, salah satu jenis narkoba. Akhirnya berpikir langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan anak-anak itu dulu. Tapi saya nggak berpikir jadi superhero atau apa, tapi yang saya pikirkan adalah efek dari narkoba ini selain untuk dirinya sendiri adalah ke orang lain. Angka kriminalitas yang tinggi di daerah juga akibat kebutuhan masyarakat untuk membeli narkoba itu sendiri gitu. Jadi kalau dari kecil udah pada mulai tahu ini berbahaya sampai besarnya nanti, dan literasi jadi jalannya. Biarpun resiko pada saat anak-anak itu menyelamatkan anak-anak itu ya saya ditembak di kaki dan dibacok berkali-kali selama beberapa minggu. Tiap kesana pasti dibacok. Alhamdulillah masih aman, cuma jebol tanda kutip pas ditembak pertama kali aja. Tapi itu malah bikin saya semangat, dan ternyata memang setelah sang bandar pun akhirnya bisa dibantu oleh petugas kepolisian untuk ditangkap, tapi waktu itu kondisinya meninggal tersangka, tapi juga anak-anak selamat gitu. Yang penting anak-anak selamat. Dan kegiatan literasi ini sebenarnya terinspirasi dari saya waktu tahun 2010-2011 masih kuliah di Jakarta. Itu saya kerja sebagai driver bus di salah satu perusahaan bus di terminal Lebak Bulus, antar kota antar provinsi. Dan
dibantu oleh almarhum Bung Glenn Fredly waktu itu bisa menyekolahkan anak-anak di Terminal Lebak Bulus. Artinya literasi sebenarnya mampu. Bekal saya di Jakarta itulah saya bawa di Lampung, dan sejak 2017 sampai sekarang Bisa Pustaka berdiri sebagai perpustakaan keliling dan pendampingan belajar anak. Wah, luar biasa, Mang Adi. Ceritanya luar biasa ya, lika-likunya gitu ya, perjuangannya gitu sampai akhirnya Busa Pustaka bisa berdiri sampai dengan saat ini gitu ya. Oke, berarti Mang Adi untuk base-nya ada di Lampung berarti ya, Mang? Ya, Di ad- Lampung. Apakah uh, sudah ada misalnya berkembang ke daerah-daerah yang lain mungkin, Mang? ya untuk di Lampung sendiri di beberapa kabupaten sudah berdiri cabang dari Busa Pustaka. Hmm. Dan memang saat ini karena volunteer Busa Pustaka saat ini sudah mencapai lebih dari 2.600 orang. Alhamdulillah, saya Ya. nggak sendirian lagi. Mereka yang terus membangun di daerah asal mereka masing-masing, karena saya tujuan volunteering adalah bagaimana menumbuhkan minat mereka untuk bergerak. Iya. Jadi bukan minat tentang bacanya, karena kalau minat baca kita ini sebenarnya tinggi, cuma aksesnya aja yang nggak ada, Iya. gitu, yang minim bahkan nyaris nggak ada. Dan salah satu solusinya adalah semua bergerak gitu. Lewat program volunteering Busa Pustaka membuka di beberapa tempat. Dan memang untuk jangka panjangnya juga kita akan buka di provinsi lain selain Lampung. Oke, kalau gitu. Berarti sekarang ada kurang lebih 2.000 volunteer ya, Mang Ya, Adi? Oke, tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Susah nggak sih, Mang, untuk akhirnya bisa mendapatkan SDM gitu ya, volunteer yang membantu Mang Adi dalam menjalankan tujuannya ini? enggak. Karena saya juga nggak nyangka. Gimana gimana ceritanya, Mang? Saya kayak lagi nonton apa Forrest Gump ya. Dia nggak sih yang lari, dikejar, diikutin orang banyak itu. Heeh. Ada film kan yang Ya, itu lari dia. diikutin orang banyak. Itu juga yang saya kaget. Tadinya cuma ada satu, dua yang nemenin. Terus nggak taunya puluhan. Sampai saya pernah itu sekali giat hampir 300 volunteer ikut langsung. Dan itu ya akhirnya kalau saya sih dibilang apa ya, mereka datang sendiri gitu loh. Dan sekarang justru dengan merekanya nemenin saya, itu jadi kesempatan buat saya mengembangkan literasi, karena bagaimanapun juga indeks literasi di Lampung masih termasuk paling rendah di Indonesia gitu. Dan salah satu jalannya adalah aksesnya diperbanyak, Ya. dan jalan perbanyak aksesnya itu lewat volunteer Busa Pustaka. Oke, oke. Siap, mantap, luar biasa, Mang Adi. Jadi memang benar dikejar gitu ya, nggak nyangka sampai tiba-tiba volunteernya jadi banyak gitu ya, Mas. Nah, Ya, ini agak kecampur antara Mas dan Mang nih. Sorry ya, Mang Adi ya. Karena memang base-nya lagi ada di Jawa nih, Mang Adi. ya, Selanjutnya, Mang, jadi kegiatan apa saja sih yang diselenggarakan oleh program Busa Pustaka, perpustakaan keliling ini? Selain mungkin ya. perpustakaan keliling, ada program-program lain mungkin, Mang? Busa Pustaka selain baca buku gratis untuk anak-anak, kita juga ada kelas edukasi anak, yaitu tentang bagaimana pengembangan minat bakat anak. Juga kita juga artinya di pengembangan minat bakat anak kita ada kelas musik, kelas uh, lukis. Kalau untuk kelas lukis ini, insya Allah Sabtu besok kita akan melukis, dan tahun ini menjadi tahun kedua kita pameran lukisan di Shirokawa, Jepang, anak-anak sekolah rakyat Busa Pustaka. Wow. Uh, Kemarin kita juga termasuk nilai lumayan di Jepang, dan tahun ini kita bertambah kuotanya jadi 60 orang dari 25 orang, karena kita lumayan baik hasil karya anak-anak. Kita juga lagi proses untuk di kelas musik, kita juga lagi proses rekaman, sudah izin dengan eh, pihak Project Pop untuk cover lagunya. Nanti Wow. ada rekaman sampai pembuatan video klip. Kita juga ada edukasi, seks edukasi yang selalu rutin, mengingat di Provinsi Lampung sendiri tingkat pelecehan terhadap anak khususnya itu sangat tinggi, masih sangat tinggi. Dan salah satu hal yang kita lakukan adalah seks edukasi ke anak. Karena seks edukasi ke anak ini mulai dari mereka menjaga bagian tubuhnya sampai mereka melindungi dari ancaman predator-predator seksual, khususnya untuk anak-anak ini ya. Selanjutnya kita juga ada kelas wirausaha, bagaimana anak-anak bercocok tanam dan melakukan usaha lain, karena kita juga ada bank sampah. Lalu juga banyak banget ya programnya, bingung juga gitu. Kita juga karena jadi apa ya namanya? Kalau saya sih nyebutnya seruntulan ya.
Jadi apa aja saya lakuin yang penting itu masuk ke anak-anak, tapi tidak memaksakan anak-anak untuk melakukan itu. Karena saya juga dalam mengunjungi sebuah daerah, saya harus melihat tipikal anak-anaknya, terus SDM di sana seperti apa, lalu sumber daya alam atau apa yang bisa dilakukan untuk dikembangkan di daerah situ. Jadi nggak yang, karena sebagai saya nggak bisa julukin saya pegiat juga, karena saya mungkin belum pantas jadi pegiat. Tapi saya merasa adalah setiap saya turun, saya harus membuang ego saya biar anak-anak berkembang sesuai dengan minat bakatnya, bukan sesuai dengan ego saya. Gitu. Makanya kayak contohnya buku juga saya ke anak-anak nggak yang mereka menulis juga, kan ada kelas menulis juga di Bisa Pustaka. Mereka juga tentang buku itu bebas memilih gitu. Mereka melukis temanya bebas, apapun itu yang mereka suka gitu. Termasuk kayak buku pun kita juga sudah punya buku sendiri kan. Ini bukunya Bisa Pustaka. Kita kerjasama dengan DKV Universitas Pelita Harapan Karawaci Tangerang. Rencananya juga tahun ini akan ada buku kedua juga, buku cerita anak-anak. Karena itu tadi artinya semuanya dari anak-anak, remaja, dewasa, semua minat bakatnya kita ayo ada ruangnya gitu, biarpun ya memang ada tanda kutip mungkin orang suka nyebut lu bakal habis-habisan gitu untuk ini semua, tapi terserah gitu karena ini juga bagian dari hobi dan seneng aja gitu. Jadi makanya kalau orang ngomong wah Bisa Pustaka ini kegiatan sosial yang segala macam ya enggak, ini hobi saya itu aja. Tapi maksudnya jadi menikmati juga dan pada akhirnya berdampak juga ya, berdampak positif bagi masyarakat ya, terutama bagi gitu ya. Oke, Mang, jadi luar biasa tadi penjelasannya. Saya sebenarnya tertarik gitu ya, Mas. Mang, membahas terkait yang tadi di Jepang gitu, Mang. Jadi boleh ceritakan dulu nggak, Mang, yang di Jepang itu prosesnya seperti apa sampai bisa nanti adik-adik bisa ikut lomba di Jepang? Saya kuliah di Jakarta, di salah satu belokan di Hang Lekir Senayan. Saya ngambil kuliah jurusan hubungan internasional waktu itu dan saya bisa mendapatkan teman-teman di beberapa negara dan terinspirasi dari pengembangan literasi yang ada tiap daerah. Dan kebetulan saya punya sekolah rakyat Bisa Pustaka yang itu anak-anak artinya dari kelas menengah ke bawah ada di sana, dan ternyata mereka sangat berminat di bidang musik dan seni lukis gitu. Kalau musik kan mungkin kita juga butuh modal yang lumayan dalam pengembangannya. Jadi saya memilih tentang lukis karena kalau ngelukis kan kita bisa beli cat kiloan kayak gitu kan. Dan ternyata ada teman di Jakarta juga, dia bilang, Mang mau ikutan nggak anak-anak nih pameran lukisan di Shirokawa? Wah boleh nih gitu kan, pakai papan, lukisan papan kan, dan baku. Dan itu tahun kemarin kita alhamdulillah anak-anak dengan hasil yang lumayan, dan tahun ini anak-anak juga sangat antusias. Dan tahun ini karena temanya adalah Lampung kita, jadi temanya adalah anak-anak bakal melukis tentang Lampung di papan itu nanti dan akan dipamerkan ke Jepang. Salah satu tujuannya adalah memperlihatkan atau mengenalkan Lampung ke internasional. Biarpun modal sendiri, tapi saya sangat antusias melihat semangatnya anak-anak. Lampung harus terkenal, Bang. Kita jangan mulu kata anak-anak kan. Jadi kita juga harus ada ininya, biarpun memang sampai sekarang pun pemerintah juga belum hadir ya, tapi saya bilang ke anak-anak jangan mengurangi kecintaan kalian terhadap Indonesia, dan lewat karya kalian lah kalian yang memerdekakan Indonesia itu sendiri gitu. Iya betul, Mang. Jadi luar biasa, Mang. Terharu juga dengarnya, Mang. Jadi ini kan programnya banyak, mulai dari minat anak gitu ya, minat anak, kemudian ada literasi juga, kemudian sex education gitu ya, sampai kepada tadi juga ada penjelasan yang luar biasa terkait minat sampai ke Jepang gitu ya, ada perlombaan sampai ke Jepang gitu. Kemudian berarti sekarang jumlah anak yang dibawa programnya Mang Adi ini ada sekitar berapa, Mang? Total anak-anak sampai tahun ini kalau untuk yang menerima akses bacaan, mendapat akses bacaan sudah puluhan ribu, tapi yang kita support dari kegiatan literasi sampai support biaya sekolah, karena saya
sejak awal pandemi mau nggak mau harus menanggung biaya sekolah. Sekarang sudah hampir 238 anak yang saya support biaya sekolahnya terancam putus sekolah dari awal pandemi dan ya itu tadi sekitar 238 anak di beberapa 238 anak ya berarti ya yang memang sudah terbantu juga dari program ya. dari Busa Pustaka ini gitu ya, Bang. Oke, kalau di daerah-daerah terpencil gimana, Bang? Ada nggak akses untuk bisa mendapatkan bantuan dari Busa Pustaka atau akses untuk bisa belajar gitu ya atau mengembangkan minat di Busa Pustaka? 3 minggu yang lalu saya berangkat ke sebuah kawasan pesisir pantai namanya Teluk Hantu. Itu pantai yang termasuk, kalau orang-orang bilang ada apa Maldives di luar negeri, kita ada Teluk Hantu. Itu keren banget sebenarnya. Biarpun akses ke sana saya harus terbang-terbang naik motor di lumpur dan rawa buaya selama hampir perjalanan 6 jam dari kota ke sana. Tapi begitu nyampe sana nggak ada rasa capek karena lihat anak-anaknya rame dan antusias baca buku. Mereka tuh langsung datang itu karena tahu saya datang bawa buku, mereka baca buku. Kita melukis tote bag, kita melukis melukis celengan anak karena saya mengajarkan tentang literasi finansial ke anak-anak. Lalu juga habis itu kita bareng-bareng terjun ke laut, habis baca buku dan cara ngelukis-ngelukis. Dan itu ya salah satu kawasan paling jauh, yang jauh sih. Kalau yang paling jauh saya ada jarak dari Bandar Lampung hampir 350 kilo perjalanannya. Gitu. Dan itu aksesnya hanya bisa motor. Oke, Bang. Dan untuk anak-anak yang memang sudah bergabung dengan Busa Pustaka ini rata-rata di usia berapa, Bang? Usia sekolah dasar, balita dan sekolah dasar. Oke. Dan menurut Amang sendiri nih, Bang, sejauh apa atau sebesar apa dampak atau impact yang diberikan oleh Busa Pustaka buat anak-anak? Sejauh ini yang bikin Amang bisa terharu gitu, wah luar biasa ternyata sampai sekarang ini udah bisa bantu apa gitu kan, udah bisa dampaknya lah, impactnya seperti apa? Beberapa tahun lalu saya setelah selesai menyelesaikan urusan saya dengan bandar narkoba di daerah saya pertama yang akhirnya saya mendirikan Busa Pustaka ini, saya masuk ke daerah lokalisasi masih di kota Bandar Lampung. Di sana ada, pada saat anak-anak baca buku di gardu baca, ada satu anak di seberang gardu baca itu duduk sendirian di teras kontrakannya. Saya tanya, saya ngeliatin setengah jam kok nggak ikut teman-temannya ke gardu baca buku. Akhirnya saya samperin, saya bawa buku. Saya tanya kenapa nggak ikut teman-temannya, diem aja sampai akhirnya dia bilang saya nggak boleh sama ibu saya baca buku. Saya nggak boleh sama ibu saya pergi dari sini gitu dia. Loh, ibunya mana? Saya gituin karena saya ngeliat dia sendirian gitu. Ibu lagi di dalam lagi ngelayanin tamu tanda kutip ya. Itu saya anak cewek usia SD ngomong kayak gitu. Saya nggak tahu. Sorry bentar. It's okay, Man. Saya kalau inget saya lumayan berat juga kalau melihat kenyataan yang kayak gitu. Saya jujur saya mengalami hidup yang dari kecil tinggal di perkebunan segala macam, itu yang sulit segala macam tapi masih biasa aja gitu. Tapi pada saat saya menemukan anak di lokalisasi tinggal bersama ibunya yang bekerja di lokalisasi, itu merupakan sebuah hal yang paling berat yang saya temukan di hidup saya ini. Dan sampai akhirnya itu ibunya keluar sama tamunya dan akhirnya anaknya dibolehkan baca buku dan saya akhirnya dekat dengan ibunya dan ibunya akhirnya bersama yang lain. Saat ini sekarang tinggal 40% lagi yang masih tinggal di sana. Semua bisa keluar dari sana dengan support kur dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Saya ngerasa kalau puas sih enggak, dan pencapaian sih belum. Karena kalau menurut saya pencapaian adalah pada saat saya udah nggak ada, saya udah pulang, itu baru pencapaian. Tapi yang saya rasa adalah anak-anak bisa sekolah lagi. Termasuk awal pandemi tahun 2020, saya yang sekarang jadi sekolah rakyat Busa Pustaka, ketika anak-anak saya datang, saya cuma bawa buku, terus mereka bilang, "Mang bisa ngajar nggak?"
kenapa? Lu nggak ngerti mang segala macam. Ya udah mana handphonenya karena daring kan waktu awal pandemi. Eh, Ayo kita ke rumah tetangga. Jadi di satu kampung itu cuma satu orang yang punya handphone dan handphonenya dipakai buat puluhan anak buat daring. Oh, wow. Dengan materi nggak ada dari guru, isinya cuma soal-soal pelajaran semua. Iya. Soal-soal mereka yang harus kerjakan. Anak-anak nggak ngerti dan orang tuanya dengan tingkat pendidikan orang tuanya juga nggak sanggup untuk support nemenin anaknya belajar. Iya. Akhirnya saya berpikir, wah gimana ini ya, wah, segala macam dengan mereka yang hampir semuanya juga bilang, mang kita berhenti sekolah. Nggak, kata saya. Akhirnya saya waktu itu ada motor yang dijual dengan harga lumayan. Akhirnya saya jual motor saya atas persetujuan istri untuk membelikan puluhan handphone itu ke anak-anak. Tapi ternyata masalah belum selesai. Ternyata semua anak tidak mendapat kuota pendidikan dari pemerintah. Akhirnya saya selama 2 tahun full support kuotanya dan akhirnya gaji saya waktu itu saya masih kerja itu full buat kuota dan biaya sekolah anak-anak. Karena akhirnya saya hidup pakai gaji istri gitu. Karena kalau nggak kayak gitu anak-anak berhenti sekolah. Saya juga sempat di fase stres yang harus ke psikiater karena setiap saya mau tidur saya tiap merem muka anak-anak itu di depan muka itu, mang saya berhenti sekolah, mang saya berhenti sekolah itu tuh ngebuat saya yang wah nggak boleh gitu ya. Saya sampai ngomong sendiri di tempat tidur tuh, woi nggak boleh. Loh kenapa kata istri kan? Oh nggak saya gitu. Saya sampai stres sendiri gitu dan alhamdulillah sekarang semuanya lanjut termasuk yang di tempat pembuangan air sampah. Cuma kalau untuk beberapa yang di tempat pembuangan air sampah terpaksa tidak bisa bersekolah seperti biasa karena mereka harus support orang tuanya memilah sampah di tempat pembuangan akhir. Tapi saya akan usahakan di tahun-tahun mereka pada saat usianya masuk di kejar paket akan kejar paket. Jadi mereka bisa tetap misalnya mau kuliah atau mau bekerja, mereka ada ijazahnya gitu. Oke, oke Mang Adi. Selanjutnya Mang, jadi kalau tadi kan Mang Adi sempat jelaskan terkait tantangan gitu ya, biasanya dari lingkungan sekitar anak-anak gitu ya. Ada lagi nggak sih tantangan Mang selama menjalankan ini Busa Pustaka gitu? Nggak ada sih, enjoy aja. Sebenarnya Iya, sih iya. yang itu yang tadi cerita juga sebenarnya bukan tantangan sih karena ya apa ya mungkin bagian dari perjalanan dan enjoy aja gitu. Cuma memang Oke. eh, artinya juga saya juga nggak bisa ngapa-ngapain dalam berharap kita punya lembaga di pemerintah yang khususnya ngurusin perpustakaan dan literasi, tapi setiap dikritik malah menyerang gitu ya kan, diserang sayanya dan cuma itu aja sih sebenarnya yang jadi kendala karena harusnya eh, negara hadir tapi mau nggak mau kita yang selalu bikin gimmick bahwa pemerintah itu ada di masyarakat gitu loh. Kan sayang gitu loh Indonesia yang merdeka ini kan harusnya kan menjadi kesayangan semua gitu dan ya akhirnya ya buku-buku yang saya dapat juga dari donatur-donatur selain saya beli sendiri. Akhirnya ya dari kayak gitu selama ini dan jujur saya selalu memang butuh buku terus karena memang jumlah anak-anaknya bertambah kayak tadi aja yang sebelum live ini di rumah aja itu bergantian hampir 100 anak Iya. baca buku. Baca buku di Makanya rumah. iya di rumah saya. Wow. Jadi saya ini kan ini di lantai atas Iya, iya, untuk remaja dan dewasa dan di bawah khusus anak-anak iya, iya. gitu. Jadi kalau siang jam 2 jam setengah sampai jam 3 rame. Makanya tadi wah ini benar-benar sempet nih. Jadi anak-anak rada gerak cepat, mau minjem buku nih, boleh dibawa pulang. Mau live, oh ya udah mang, mau nonton di TV mana? Oh, belum saya gitu. Nanti ada di YouTube saya gitu. Oke, oke, Mang. Berarti memang sebenarnya banyak juga gitu ya bantuan atau support yang datang dari para relawan, dari donatur buku juga seperti itu ya, Mang ya. Nah, ngomong-ngomong masalah donaturnya, Mang ya, donatur buku gitu. Gimana nih caranya agar supaya mungkin dari kawan-kawan yang menonton di Kakak Talks gitu kan, yang ingin menyumbangkan buku gitu ya, mendonasikan buku ke Busa Pustaka, seperti apa mekanismenya, Mang? Atau mungkin dari sosial media mungkin ya, kita bisa Ya, lihat sosial medianya Busa Pustaka mungkin? bisa follow Instagramnya Busa Pustaka ada di foto yang di pin juga di situ untuk alamat donasinya. Oke, siap. Kita memang untuk buku umum bebas, artinya kita juga nggak cuma buku anak-anak aja,
novel juga karena banyak juga eh, remaja dan dewasa yang baca buku, lalu juga buku umum juga dan termasuk buku-buku pelajaran karena di sini ada beberapa sekolah yang sekolahnya belum komplit untuk buku pelajaran. Jadi daripada anak-anaknya fotokopi dengan biaya ratusan ribu, mendingan pakai buku-buku dari Busa Pustaka untuk belajar mereka di sekolah. Iya betul, berarti banyak ya, memang keperluannya, memang kebutuhannya banyak ya, mulai dari buku pelajaran gitu ya, buku-buku umum juga gitu ya. Sama mungkin ini kalau kebutuhan buku-buku untuk mewarnai juga seperti itu butuh juga ya, Mang ya? Ya, lumayan sih karena memang anak-anak apalagi usia balita dan SD lagi senang-senangnya coret-coret mewarnai dan itu juga baik untuk motoriknya mereka juga terus untuk mereka melatih fokus makanya saya beberapa kali juga akhirnya alhamdulillah juga selain beli sendiri ada yang donasi pas banget buku untuk anak-anak mewarnai jadi anak-anak bagaimana bisa mengenal angka huruf belajar fokus dari mewarnai itu sendiri gitu. Baik kalau gitu Mang, luar biasa. Jadi memang tadi Instagramnya ada di @busapustaka, betul ya? Ya, Ya, betul. @busapustaka. Nanti kawan-kawan yang ingin menyumbangkan buku atau mendonasikan buku bisa langsung kepoin ya Instagramnya Busa Pustaka. Nanti ada mekanismenya di situ gitu ya, Mang ya. Ya, betul. Oke, kalau begitu luar biasa. Terima kasih Mang Adi gitu ya. Dan kayaknya kita udah di penghujung waktu gitu ya. Namun Siap. saya secara pribadi belajar banyak dari perbincangan kita Mang Adi gitu ya. Hopefully juga kawan-kawan yang menonton gitu ya, atau menyimak di Kakak Talks bisa merasakan atau mendapatkan hal yang sama, mulai dari mungkin mendapatkan knowledge baru gitu ya, atau mendapatkan insight yang memang bisa diterapkan dalam bisnisnya atau dalam mengembangkan bisnisnya seperti itu. Nah, sekali lagi untuk kawan-kawan yang ingin kepo atau ingin mendonasikan buku, bisa langsung kepoin Instagram dari Busa Pustaka di @busapustaka. Di follow jangan lupa ya, di follow juga gitu kan. Disupport juga berbagai program yang ada di Busa Pustaka, dan pastinya jangan lupa juga untuk memfollow Instagram dari DKK Academy di @dkk_academy gitu ya. Akhir kata saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Mang Adiono, luar biasa perbincangan obrolan di sore hari ini gitu ya. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan DKK Talks. Sehat selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. DKK Talks.